Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, sebagai seorang muslim, kita tidak hanya cukup percaya kepada Allah, tapi juga harus mengenalnya dengan benar. Karena semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin kuat pula iman kita. Dalam Islam, ada yang disebut dengan 20 sifat wajib Allah. Sifat-sifat ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah dan menjadi dasar penting dalam akidah kita. Lalu, apa itu sifat Allah? Sifat wajib Allah adalah sifat-sifat kesempurnaan yang harus ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menunjukkan bahwa Allah itu maha sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, dan tidak sama dengan makhluknya. Dengan memahami sifat-sifat ini, kita jadi tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha mengetahui, tidak lemah, tidak lupa, dan tidak terbatas. Inilah yang membuat kita semakin yakin bahwa hanya Allah satu-satunya yang layak disembah. Yuk kita pelajari bersama 20 sifat wajib Allah agar iman kita semakin kuat dan hati kita semakin dekat dengannya. Yang pertama ada wujud, yang artinya ada. Artinya Allah itu benar-benar ada, bukan hayalan atau imajinasi. Walaupun kita tidak bisa melihat Allah secara langsung, keberadaannya bisa kita ketahui dari ciptaannya, seperti langit, bumi, manusia, dan alam semesta. Contohnya, seperti kita tahu ada angin walaupun tidak terlihat, kita bisa merasakannya, begitu juga Allah, keberadaannya nyata dan ciptaannya. Yang kedua, hiram, yang artinya terdahulu. Allah itu tidak memiliki awal, tidak ada yang menciptakan Allah. Semua yang ada di dunia ini pasti ada yang menciptakan, tapi Allah berbeda. Dia sudah ada sebelum semuanya ada. Contohnya, rumah pasti ada yang membangun, tapi Allah tidak diciptakan oleh siapapun. 3. Baqo, yang artinya kekal. Allah itu tidak akan pernah berakhir atau mati. Semua makhluk pasti akan rusak atau mati, tapi Allah tetap ada selamanya. Contohnya, manusia bisa tua dan meninggal, tapi Allah tidak akan pernah hilang. Keempat, mukhalafatul lil hawadis, yang artinya berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Allah tidak memiliki bentuk seperti manusia, tidak butuh makan, tidur, atau istirahat. Contohnya, manusia butuh tidur, tapi Allah tidak pernah tidur. Kelima, qiyamuhu binafsihi, yang artinya berdiri sendiri. Allah itu tidak membutuhkan apapun. Semua makhluk membutuhkan Allah, tapi Allah tidak membutuhkan makhluknya. Contohnya, kita butuh makan, minum, dan udara, tapi Allah tidak butuh apa-apa. Keenam, wahdaniyah, yang artinya esa atau satu. Allah itu satu, tidak ada sekutu baginya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Contohnya, kalau ada yang lebih dari satu Tuhan, dunia bisa kacau, tapi karena Allah satu, semuanya teratur. Yang ketujuh ada kudrah atau maha kuasa. Allah memiliki kekuasaan yang tiada batas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Contohnya, Allah menciptakan langit dan bumi hanya dengan kehendaknya. Kedelapan, ada irodah, yang artinya berkehendak. Allah memiliki kehendak sendiri atas segala sesuatu. Semua yang terjadi di dunia ini atas izin Allah. Contohnya, kita bisa belajar tapi hasilnya tetap sesuai kehendak Allah. Kesembilan, ilmu, yang artinya maha mengetahui. Allah mengetahui segala sesuatu, bahkan yang tersembunyi di hati. Tidak ada yang bisa disembunyikan dari Allah. Contohnya, saat kita berbuat baik diam-diam, Allah tetap tahu. Ke-10, hayat, yang artinya hidup. Allah itu maha hidup, tidak seperti makhluk. Hidup Allah tidak bergantung pada apapun. Contohnya, manusia hidup butuh makan dan udara, tapi Allah tidak. Ke-11, sama, yang artinya maha mendengar. Allah mendengar semua suara, bahkan yang sangat pelan.
Tidak perlu suara keras, Allah mendengar. Contohnya, doa dalam hati pun didengar oleh Allah. Ke-12, Basar, yang artinya maha melihat. Allah melihat segala sesuatu tanpa batas. Tidak ada yang tersembunyi dari penglihatannya. Contohnya, saat kita sendirian pun Allah tetap melihat kita. 13, Kalam, yang artinya berfirman. Allah berfirman, salah satunya melalui Al-Quran. Firman Allah tidak sama seperti manusia berbicara. Contohnya, Al-Quran adalah bukti Allah berfirman kepada manusia. Ke-14, Qadiran, artinya maha kuasa. Allah selalu dalam keadaan berkuasa, tidak pernah lemah. Ini menegaskan bahwa kekuasaan Allah itu tetap. Contohnya, Allah selalu mampu melakukan apa saja, kapanpun. 15, Muridan, artinya maha berkehendak. Allah selalu memiliki kehendak. Tidak ada yang bisa memaksa Allah. Contohnya, rezeki setiap orang berbeda karena kehendak Allah. Ke-16, Aliman, yang artinya maha mengetahui. Allah selalu mengetahui segalanya tanpa batas waktu. Ilmu Allah tidak pernah berkurang. Contohnya, Allah tahu masa lalu, sekarang, dan masa depan. 17, Hayan, yang artinya maha hidup. Allah selalu hidup dan tidak akan pernah mati. Ini menegaskan sifat hidup Allah yang kekal. Contohnya, Allah tidak pernah lelah atau tidur. 18, Sami'an, yang artinya maha mendengar. Allah selalu mendengar tanpa alat. Pendengaran Allah tidak terbatas. Contohnya, semua doa manusia di seluruh dunia didengar Allah sekaligus. 19, Basiran, yang artinya maha melihat. Allah selalu melihat tanpa alat. Penglihatannya tidak terbatas. Contohnya, Allah melihat perbuatan baik dan buruk kita. Dan yang ke-20 atau yang terakhir ada Mutakaliman, yang artinya maha berfirman. Allah selalu berfirman, tidak seperti manusia. Firman-Nya tidak menggunakan suara atau huruf seperti kita. Contohnya, Allah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi. Kita telah mengenal dan mempelajari 20 sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari semua sifat tersebut, kita belajar bahwa Allah adalah zat yang maha sempurna, tidak memiliki kekurangan sedikit pun, dan selalu layak untuk kita sembah, cintai, dan taati. Sahabat, mengenal Allah bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk ditanamkan dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan. Jika kita tahu Allah Maha Melihat, maka kita akan menjaga perbuatan kita. Jika kita tahu Allah Maha Mendengar, maka kita akan menjaga ucapan kita. Dan jika kita tahu Allah Maha Mengetahui, maka kita akan menjaga isi hati kita. Semoga dengan mempelajari sifat-sifat Allah ini, iman kita semakin kuat, hati kita semakin tenang, dan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk terus belajar, terus berbuat baik, dan selalu mengingat Allah di setiap langkah kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.